Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 89. Waya qaumi dan wahai kaumku, la yajrimannakum, jangan mendorong sungguh pada kalian, atau jangan mempengaruhi sungguh pada kalian. Shikoki, menyelisihi atau menentang padaku. Ayyusibakum, bahwa menimpa pada kalian. Mithluma, semisal apa-apa. Asoba, yang menimpa. Qauma Nuhin, pada kaum Nuh. Au qauma Hudin, atau kaum Hud. Au qauma Sholih, atau kaum Sholih. Wama qaumu Lutin, dan tidak ada kaum Lut. Minkum, dari kalian. Biba'idin, dengan jauh. Jauh waktunya, ya, belum terlalu lama. Wahai kaumku, jangan sampai karena kalian menentang padaku, lalu kalian sengaja tidak menerima nasihatku, sehingga kalian akan tertimpa siksa, sebagaimana siksa yang telah menimpa pada kaum Nuh, atau kaum Hud, atau kaum Sholih. Bukankah kaum Lut itu waktunya tidak jauh dari masa kalian, yang mana peristiwa disiksanya kaum Lut bisa menjadi pelajaran bagi kalian. Wastaghfiru, dan mintalah ampun kalian. Robbakum, pada Tuhan kalian. Summa tubu, kemudian bertobatlah kalian. Ilaihi, pada Allah. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku. Rahimun, maha penyayang. Wadudun, lagi maha pengasih. Dan kalian minta ampunlah pada Tuhan kalian, kemudian bertobat kepada Allah, kembali menyembah hanya kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya Tuhanku maha penyayang, lagi maha pengasih. Qalu, berkata mereka, kaum Syu'aib, kaumnya Nabi Syu'aib. Ya Syu'aibu, wahai Syu'aib, ma nafqahu, tidak paham kami. Kathiron, pada banyak, berbagai macam, pada banyak. Mima, dari apa-apa, takulu, yang berkata kamu. Wa inna, dan sesungguhnya kami. Lanaroka, niscaya melihat kami kepadamu Syu'aib. Fina, dalam kami. Dhaifan, orang yang lemah. Dhaifan, lemah. Walaula rohtuka, dan andaikan bukan golonganmu, bukan karena keluargamu, larojamnaka, niscaya meranjam kami kepadamu. Wama anta, dan tidak ada kamu Syu'aib, alaina, atas kami,
bi azizin, dengan orang yang mulia. Orang yang mulia, yang terpandang, berwibawa, punya pengaruh, itu bukan. Itu perkataan mereka kaumnya Nabi Syuaib. Berkatalah mereka kaumnya Nabi Syuaib ketika mereka dinasihati, diarahkan, dibimbing oleh Nabi Syuaib. Wahai Syuaib, kami tidak paham, tidak mengerti banyak hal dari apa yang kamu katakan. Dan kami melihat kamu di kalangan kami lemah. Kami memandang kamu ini orang yang lemah di kalangan kami, di antara kami. Andaikan bukan golongan kamu, keluarga kamu, niscaya kami akan merajam kamu. Akan melempari batu sampai meninggal dunia, sampai mati. Wa ma anta alaina bi aziz, dan kamu bukanlah orang yang mulia, orang yang terpandang di kalangan kami. Qala, berkata siapa Syuaib, ya qaumi, wahai kaumku, arahti, apakah golonganku, a'azu, lebih mulia, alaikum, atas kalian, minallahi, daripada Allah. Wattakhadtumuhu, dan mengambil kalian pada Allah. Maksudnya kamu menempatkan pada Allah. Wara'akum, di belakang kalian. Zihrian, dengan membelakangi. Maksudnya mengabaikannya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, bima, dengan apa-apa, tak maluna, yang beramal kalian, muhaitun, meliputi. Maksudnya ya, diketahui, disaksikan, tidak ada yang terlewatkan. Berkatalah Nabi Syuaib, wahai kaumku, apakah golonganku, keluargaku, itu lebih mulia bagi kalian daripada Allah? Apakah menurut pandanganmu, keluargaku, kerabatku, itu lebih mulia daripada Allah? Dan kalian menempatkan Allah di belakang kalian. Artinya, tidak mau menyembah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, mengabaikan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya Tuhanku, Zat yang maha meliputi dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Semua yang kalian kerjakan, ya, diketahui semua oleh Allah, disaksikan semua. Waya qaumi, dan wahai kaumku, ikmalu, mengerjakanlah kalian, beramalah kalian, ala makanatikum, atas tempat kalian. Ini sesungguhnya aku, amilun, orang yang beramal. Saufa ta'lamuna, akan tahu kalian. Man, pada orang, yaktihi, yang datang pada orang. Adzabun, siksa. Yuhzihi, yang menghinakan, apa, siksa pada orang. Waman, dan orang, huwa, dia orang, kadzibun, orang yang dusta.
Wartakibu, dan menelitilah kalian atau menunggulah kalian. Ini sesungguhnya aku. Ma'akum beserta kalian, raqibun orang yang meneliti atau orang yang menunggu. Kamu menunggulah, saya juga akan menunggu akan akibatnya. Menunggu akibatnya ini. Kalau akibatnya orang yang beriman nantinya bagaimana, akibatnya orang yang kufur bagaimana. Masih lanjutan ucapannya Nabi Syuaib. Wahai kaumku, kalian berbuatlah atas perbuatan ke atas tempat kalian. Artinya berbuatlah atas di tempat kalian atau tingkah kalian. Saya mohon maaf, saya ulangi. Di ala makanatikum, atas tempat kalian atau tingkah kalian. Maknanya itu bisa tempat kalian atau tingkah kalian menurut keadaan kalian. Saya ulangi penjelasannya. Wahai kaumku, sekalian beramalah, berbuatlah atas tingkah kalian, sekehendak kalian. Sesungguhnya aku orang yang berbuat. Nah, menurut yang saya kerjakan. Kalian akan mengetahui siapa yang akan tertimpa siksa yang menghinakan pada orang itu dan orang yang dusta. Dan kalian menunggulah akibatnya. Sesungguhnya aku juga orang yang menunggu bersama kalian. Kita teliti waktunya, kita tunggu nanti siapa yang akan mendapat akibat baik, siapa yang akan mendapat akibat jelek. Walamma ja'a, dan ketika datang amruna, perkara kami Allah. Ketika perkara kami Allah telah datang, keputusan akan datangnya siksa sudah datang. Najaina, maka menyelamatkan kami Allah Syuaiban, pada Nabi Syuaib. Waladina, dan orang-orang amanu yang beriman mereka, ma'ahu, bersama Syuaib. Birahmatin, dengan rahmat, minna, dari kami Allah. Wa akhadat, dan menimpa, mengenai atau menimpa. Biasanya kadang-kadang dimaknai mengambil, tapi kalau kaitannya siksa maknanya ya mengenai atau menimpa. Aladina, pada orang-orang zalamu yang aniaya mereka. As-sayhatu, petir. Fa'asbahu, lalu jadi mereka fi diyarihim, di rumah-rumah mereka. Jasimina, dengan orang-orang yang roboh, maksudnya mati. Ketika perkara kami Allah telah datang, keputusan akan datangnya siksa. Waktunya datang, maka kami Allah menyelamatkan Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman dengan rahmat dari kami Allah. Atas belas kasihnya Allah, sayangnya Allah, Allah menyelamatkan orang iman bersama Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dia selamatkan, orang iman yang bersama Nabi Syuaib juga diselamatkan. Dan petir guntur, petir guntur sama saja, menimpa pada orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang kufur. Maka jadilah mereka orang-orang yang mati di rumah-rumah mereka. Kaan, seakan-akan sesungguhnya. Lam yagnau, tidak bertempat mereka fiha, dalam diyar, di dalam rumah-rumah. Maksudnya ya desa-desa mereka. Rumahnya banyak kan jadi desa itu, fiha, dalam rumah-rumah mereka. Diha itu kembalinya ke diyarihim. Fiha hanya kembali ke diyar, dalam desa-desa mereka.
Ala ingatlah dan jauh dari rahmat. Limadyan bagi kaum Madyan, bagi penduduk Madyan, kaumnya Nabi Syuaib. Kama baidat sebagaimana jauh Samudu kaum Samud. Ketika Allah mendatangkan siksa pada mereka, sehingga mereka mati, sementara rumah-rumahnya masih ada. Nah, seakan-akan mereka belum bertempat di rumah-rumah mereka. Padahal ya sudah ditempati karena orangnya disiksa, mati semua, nggak ada. Seakan-akan rumah-rumah mereka belum pernah ditempati. Ingatlah, jauh dari rahmat bagi penduduk Madyan, sebagaimana jauhnya dari rahmat bagi kaum Samud. Karena mereka sama-sama kufur kepada Allah, mendustakan nabinya. Penduduk Madyan ya, kufur pada Allah, mendustakan Nabi Syuaib. Kaum Samud ya, kufur pada Allah, mendustakan pada nabinya. Nabi siapa namanya? Nabi Soleh. Akhirnya ya sama disiksanya. Walaqad arsalna, dan niscaya sungguh telah mengutus kami Allah Musa pada Nabi Musa. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami Allah. Wasultanin, dan dalil. Mubinin, yang jelas. Dan sungguh kami Allah telah mengutus pada Nabi Musa dengan membawa, menyampaikan ayat-ayat kami Allah dan dengan dalil yang jelas, hujah-hujah yang nyata, yang jelas. Diutus ila Fir'aun, pada Fir'aun, wa malaihi, dan pembesar-pembesarnya Fir'aun, pemuka-pemukanya, pemuka-pemuka kerajaannya Fir'aun. Fattaba'u, maka mengikuti mereka amro Fir'aun, pada perkaranya atau perintahnya atau peraturannya Fir'aun. Wama amru Fir'aun, dan tidak ada perkaranya Fir'aun, perintahnya Fir'aun, birosyidin, dengan benar. Kami Allah mengutus Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Dalil yang nyata, yang jelas, diutus untuk menyampaikan pada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Maka mereka pembesar-pembesar, tokoh-tokoh, pemuka-pemuka itu mengikuti pada perintahnya Fir'aun, perkaranya Fir'aun, peraturannya Fir'aun. Tidak mengikuti ajaannya Nabi Musa. Dan tidaklah benar perintahnya atau peraturannya Fir'aun. Di mana ajaannya Nabi Musa, ajaan menyembah kepada Allah, sementara ajaannya Fir'aun menyembah pada Fir'aun. Bahkan Fir'aun sendiri menasbihkan dirinya, mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Nah, pengikut-pengikutnya, pembesar-pembesarnya diperintahkan untuk mengikuti Fir'aun. Nah, dan prakteknya, kenyataannya, ya, nyatanya, pembesar-pembesarnya mengikuti pada Fir'aun. Ya, kok tumu akan mendahului siapa Fir'aun, kaumahu, pada kaumnya. Yaumal kiamah, di hari kiamat. Fa'auradahum, maka mendatangkan siapa Fir'aun pada mereka kaum, berarti mengajak an-naro, pada neraka. Wa bi'sal wirdu, dan sejelek-jeleknya tempat datang, al-maurudu, yang didatangi, yaitu
neraka. Fir'aun mendahului kaumnya besok di hari kiamat. Lalu Fir'aun mendatangi kaum, mengajak pada kaumnya masuk ke dalam neraka. Berarti Fir'aun sak kaumnya yang tidak beriman itu masuk ke dalam neraka. Fir'aun sebagai pimpinannya awalnya masuk neraka. Fir'aun masuk neraka, pengikut-pengikutnya yang mengikuti Fir'aun yang tidak beriman kepada Allah, ya semua gemeruduk masuk ke dalam neraka. Nah, sejelek-jeleknya tempat yang didatangi adalah neraka. Nah, gimana? Datang tapi dalam penderitaan. Datang tapi dalam siksaan. Nanti tempat didatangi yang jelek. Wa utbi'u, dan diikuti mereka, diikut sertakan mereka Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Fi hadhihi, di ini, maksudnya di ini dunia. Laknatan pada laknat. Wa yaumal kiamah, dan pada hari kiamat. Bi'sarriftu, sejelek-jeleknya pertolongan. Al-marfudu, yang ditolongkan, yaitu laknat. Dan mereka diikuti, disertai laknat, baik ketika di dunia maupun di hari kiamat. Dan laknat itu adalah sejelek-jeleknya pertolongan, sejelek-jeleknya pemberian. Diberi pertolongan tapi wujudnya laknat. Diberi pemberian wujudnya laknat. Maka pemberian yang paling jelek itu ya laknat itu. Zalika, demikian itu cerita Fir'aun. Min anba'il qura, ya Fir'aun dan yang lain kalau di atas panjang itu. Nah, khususnya yang terdekat ini ceritanya Nabi Musa dan Fir'aun. Demikian itu riwayatnya Fir'aun. Dan Nabi Musa di sini, kalau ayat-ayat sebelumnya ceritanya Nabi Syu'aib, ceritanya Nabi Lut, dan yang sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Min anba'il qura, dari beberapa cerita beberapa desa. Nakusuhu, yang menceritakan kami Allahu pada cerita alaika, atas engkau Muhammad. Minha, sebagian dari desa. Qaimun, tetap. Sebagian dari desa iku qaimun, tetap, wahasidun, dan hancur. Ya, hasid itu hancur, rusak. Demikian itulah dari ceritanya beberapa desa. Mulai dari ceritanya yang terdekat di sini tanya Nabi Musa dengan Fir'aun, kemudian Nabi Syu'aib dengan kaum Madyan, dan cita-cita yang di atas itu adalah cita-cita beberapa desa yang kami ceritakan pada engkau Muhammad. Nah, sebagian dari desa-desa itu ada yang masih berdiri, masih bisa disaksikan. Dan sebagian lagi ya sudah hancur, nggak ada bekasnya. Yang masih ada contohnya peninggalannya, ya, desa peninggalannya kaum Samud, yaitu di Al-Hijr, atau sekarang dikenal dengan Madain Sholih. Itu contoh yang masih ada. Contoh yang hancur, contohnya ya desanya kaum Lut yang sudah dibalik oleh Allah, yang desanya itu dibalik oleh Allah sehingga ya sudah nggak ada. Sebagian menceritakan sudah jadi, sekarang itu jadi tertutup air di daerah Syam sana, di antara Jordan, antara Israel, itu ada
namanya Laut Mati namanya kalau sekarang itu. Nah, itu dulu diceritakan itulah kawasan daerah Sadum. Nah, sekarang sudah jadi danau atau laut itu. Kalau dikatakan danau tapi kok ya luas, dikatakan laut tapi kok ya seperti itu. Nah, maka kenanya ya Laut Mati lah. Nah, itu yang sudah tidak ada bekasnya, bangunannya sudah tidak ada, ya sudah hancur. Wa ma zalamnahum, dan tidak menganiaya kami Allah pada mereka. Walakin, dan tetapi, zalamu, menganiaya mereka, anfusahum, pada diri mereka. Fama agnat, maka tidak bisa menolak, anhum, dari mereka, aliyatuhum, sesembahan mereka, allati, yang yada'una, menyembah mereka, min dunillahi, dari selain Allah. Tidak bisa menolak min syai'in, dari sesuatu. Lamma ja'a, ketika datang, amru rabbika, perkara Tuhan engkau Muhammad. Wa ma zadum, dan tidak menambah mereka, alihatuhum allati yad'una min dunillah, hum, pada mereka orang-orang kafir, ghairu tadbibin, selain merugikan. Di sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu, berhala-berhala itu justru menambah kerugian bagi mereka sendiri. Dan kami Allah tidak menganiaya pada mereka, tetapi merekalah yang menganiaya pada diri mereka. Maka berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak bisa menolak sedikit pun dari siksa Allah ketika siksa Allah itu telah datang. Dan sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu, berhala-berhala, tidak menambahi pada mereka selain menambah kerugiannya. Wa kadzalika, dan demikian itu, akhdhu rabbika, pengambilannya Tuhan engkau Muhammad. Maksudnya siksa Tuhan engkau Muhammad. Idza akhadha, ketika menyiksa siapa Allah, ketika mengambil, maksudnya menyiksa siapa Allah, al-qura, pada beberapa desa. Wahya, dan al-qura, wahya, dan desa-desa, iku zalimatun, menganiaya. Ina akhdau, sesungguhnya siksanya Allah, pengambilannya Allah, maksudnya sesungguhnya siksanya Allah, alimun, sangat pedih, syadidun, lagi sangat berat. Demikianlah siksanya Allah ketika Allah menyiksa pada desa-desa yang mana penduduk desanya, yang mana desanya maksudnya penduduknya, yang mana penduduk desanya itu sama menganiaya. Jadi walaupun maknanya wahya dan desa, tapi yang menganiaya itu bukan desanya, ya penduduknya. Maka makna maksudnya penjelasannya itu, dan penduduk desa itu sama menganiaya, tidak mau menyembah Allah. Sesungguhnya siksanya Allah itu sangat pedih, menyakitkan, lagi sangat berat.
Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam demikian itu cerita-cerita, kisah-kisah yang disebutkan. La ayatan, niscaya sebagai ayat, maksudnya sebagai teladan, kisah yang bisa diambil hikmah. Liman, bagi orang, khofa, yang khawatir, yang takut siapa orang, adzabal akhirah, pada siksa akhirat. Zalika, demikian itu siksa akhirat. Tapi kembalinya ke hari kiamat. Zalika, mohon maaf, saya ulangi. Zalika, demikian itu hari kiamat. Yaumun, hari, majmu'un, yang dikumpulkan. Lahu, pada hari, an-nasu, manusia. Wa dzalika, dan demikian itu hari kiamat. Yaumun, hari, masyhudun, yang disaksikan oleh semua makhluk waktu itu. Sesungguhnya dalam demikian itu cerita, kisah yang sudah disebutkan di atas, niscaya sebagai ayat, sebagai teladan, sebagai pelajaran bagi orang yang takut pada siksa akhirat. Demikian itu hari kiamat, yang mana di hari kiamat ada siksa bagi orang yang tidak beriman. Nah, hari kiamat itu hari yang manusia sampai dikumpulkan di hari itu. Dan hari itu, hari kiamat itu, hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Tidak ada yang mengingkari, semua mempercayai akan adanya hari itu. Walaupun waktu di dunianya tidak percaya, nah besok akan yakin kalau hari itu ada. Wa man akhiruhu, dan tidak mengakhirkan kami Allah pada hari kiamat, ila, kecuali, li ajalin, pada waktu, pada ajal, pada waktu, makdudin, yang dihitung, maksudnya yang ditentukan. Dan kami Allah tidak mengakhirkan, tidak menunda akan datangnya hari itu, kecuali sampai pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau ada orang yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat, kemudian mereka menantang, coba datangkan, buktikan kalau kiamat ada, karena memang belum waktunya. Bukan karena Allah mengakhirkan adanya hari itu, memang belum waktunya. Nanti kalau sudah saatnya, pasti akan datang. Jadi kalau orang-orang kafir mengancam, oh kalau memang ada hari kiamat, coba buktikan. Ya kalau belum waktunya, ya belum datang. Dan itu bukan karena terus diundur, ditunda, di cancel, bukan. Karena memang belum waktunya. Nanti kalau sudah saatnya, pasti datang. Yauma ya'ti, pada harinya datang, apa hari? Hari kiamat. La takalamu, tidak berbicara nafsun diri, illa, kecuali biidnihi, dengan izin Allah. Faminhum, maka sebagian dari mereka, syakyun, orang yang celaka. Berarti celakanya masuk ke dalam neraka. Wasa'idun, dan orang yang beruntung. Wasa'idun, dan beruntung. Nah, beruntungnya, bahagianya masuk ke dalam surga. Pada hari datangnya kiamat, tidak ada seorang pun yang berbicara.
kecuali dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak bisa. Semua terdiam. Nah, sebagian dari mereka ada yang celaka, akhirnya masuk ke dalam neraka. Dan sebagian lagi adalah orang yang beruntung, orang yang bahagia, masuk ke dalam surga. Fa'amal ladina, maka adapun orang-orang syaku yang celaka mereka, fafinar, maka dalam neraka. Lahum, bagi mereka, fiha, dalam neraka, zafirun, suara keras, berteriak-teriak, wasahikun, dan merintih. Ya, kalau bahasa Jawanya itu sambat-sambat, ya, sambat, ya, merintih. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya dalam neraka. Dalam neraka mereka berteriak-teriak dan merintih-rintih karena beratnya siksaan dalam neraka. Khalidina, dengan orang-orang yang kekal, fiha, dalam neraka. Madamatis samawat, madamati, selagi tetap, as-samawatu, beberapa langit, wal ardu, dan bumi, illa, kecuali, ma, apa-apa, sya'a, yang menghendaki, Rabbuka, Tuhan engkau Muhammad. Madamatis samawatu wal ardu illa masya'a rabbuk, itu maksudnya khalidina, abadan maksudnya. Madamatis samawatu wal ardu illa masya'a rabbuk, maksudnya itu abadan. Jadi kalau khalidina fiha madamatis samawatu wal ardu illa masya'a rabbuk, itu maksudnya khalidina fiha abada. Mereka orang-orang yang di dalam neraka kekal selama-lamanya. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau Muhammad, fa'alun, zat yang berbuat, yang mengerjakan, lima, pada apa-apa, yuridu, yang menghendaki siapa Allah. Dan sesungguhnya, sesungguhnya Tuhan engkau Muhammad, yang berbuat pada apa yang Allah kehendaki. Wa amal ladina, dan adapun orang-orang itu yang diberi kebahagiaan mereka, diberi keuntungan mereka, fafil jannah, maka dalam surga, khalidina, dengan orang-orang yang kekal, fiha, dalam surga, madamat, selagi tetap, as-samawatu, beberapa langit, wal ardu, dan bumi. Maksudnya sama dengan tadi, khalidina fiha abada, illa, kecuali, ma, apa-apa, sya'a, yang menghendaki, Rabbuka, Tuhan engkau Muhammad. Ato'an, sebagai pemberian, ghairu majdzud, selain terputus. Maksudnya pemberian yang terus-menerus. Dan adapun orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, maka mereka ditempatkan dalam surga, kekal selama-lamanya. Pemberian surga
merupakan pemberian yang tidak terputus. Nikmat terus, enak terus, selama-lamanya. Falataku, maka janganlah ada engkau Muhammad fi miryatin, dalam ragu-ragu, mima, dari apa-apa yak butuh yang menyembah haulai, mereka orang-orang kafir Mekah. Ma yak buduna, tidak menyembah mereka orang-orang kafir Mekah, ila, kecuali kama yak butuh, sebagaimana menyembah abauhum, bapak-bapak mereka, min qablu, dari sebelumnya. Ketika melihat bapaknya menyembah berhala, mereka ya ikut menyembah berhala. Wa inna, dan sesungguhnya kami Allah, lamuwafuhum, niscaya menetapi pada mereka, nasibahum, pada bagian mereka, maksudnya bagian sempurna, bagian siksa mereka, ghairu mankusin, selain dikurangi. Maksudnya bagian siksanya itu sempurna, tidak dikurangi. Saya ulangi dari depan. Falataku fi miryah, wahai Nabi Muhammad, kamu janganlah ragu-ragu dari apa yang mereka, orang-orang kafir Mekah, sembah. Maksudnya kamu jangan ragu-ragu apabila orang-orang kafir Mekah menyembah berhala, tidak aku siksa. Kalau nenek moyang mereka yang menyembah berhala disiksa, ya orang-orang kafir Mekah sama juga akan disiksa. Mayak buduna ila kamayak budu abauhum min qabl. Mereka orang-orang kafir Mekah menyembah berhala sebagaimana bapak-bapaknya, sebagaimana bapak-bapak mereka sebelumnya. Kalau yang iman ya jadi orang iman, ini yang kafir ini maksudnya. Dan sesungguhnya kami Allah menetapi bagian siksa mereka dengan tidak dikurangi. Sempurna. Bapak mereka dulu disiksa karena nggak beriman. Nah, mereka orang-orang kafir Mekah yang tidak mau beriman, ya sama disiksa sebagaimana bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Karena sama-sama tidak berimannya. Walaqad ataina, dan niscaya sungguh memberi kami Allah Musa, pada Nabi Musa, Alkitab, pada kitab, yakni kitab Taurat. Fakhtulifa, maka diperselisihkan, fihi, kitab. Maksudnya ada yang iman, ada yang tidak beriman. Walaula kalimatun, dan andaikan tidak ada kalimat sabakot yang telah lewat, yang terdahulu, mirrobika, dari Tuhan engkau Muhammad, bahwa datangnya siksa itu sudah ada ketentuan. Lakudia, niscaya dihukumi, bainahum, di antara mereka. Dan sungguh kami Allah telah memberi kitab Taurat kepada Nabi Musa. Lalu umatnya Nabi Musa waktu itu memperselisihkan. Ada yang mempercayai kitab, ada yang tidak. Andaikan tidak ada kalimat yang telah lewat dari Tuhanmu Muhammad tentang datanya siksa, niscaya akan dihukumi di antara mereka saat itu, di antara orang-orang yang berselisih. Nah, berhubung datanya siksa itu sudah ada ketentuan, ya tidak langsung disiksa saat itu. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, ini merekanya orang-orang kafir,
Lafi syakin niscaya dalam ragu-ragu, minhu dari kitab, maksudnya ini kitabnya Al-Quran, muribin lagi ragu-ragu, ya lagi bimbang. Dan sesungguhnya mereka, orang-orang kafir Mekah, dalam keraguan-raguan, dalam kebimbangan dari kitab Al-Quran. Bahkan di sebagian ayat, orang-orang kafir Mekah mengatakan Al-Quran itu syair. Ada yang mengatakan kitab-kitab sihir. Ada yang mengatakan itu tulisannya Nabi Muhammad. Ragu-ragu tentang Al-Quran kalau benar-benar dari Allah. Akhirnya ya tidak beriman. Nah, kecuali orang-orang yang iman kepada Allah Rasul, maka mereka beriman dengan Al-Quran. Wa inakulan dan sesungguhnya masing-masing lama layuwafiyanahum, niscaya menetapi sungguh pada mereka Rabbuka Tuhan engkau Muhammad, a'malahum pada perbuatan mereka, pada amal mereka. Innahu sesungguhnya Allah bima dengan apa-apa ya'maluna yang berbuat mereka, yang beramal mereka, khabirun maha waspada. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang, niscaya Allah akan menetapi amal mereka. Maksudnya memberikan balasan atas amalan-amalan mereka. Sesungguhnya Allah maha waspada dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kalau amal baik ya akan dibalas kebaikan. Kalau amalnya jelek ya dibalas kejelekan. Tidak ada yang tidak tampak, tidak ada yang tidak diketahui. Kalau dalam surat Az-Zalzalah itu Allah berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Semua diketahui. Fastaqim maka menetapilah engkau Muhammad kama umirta sebagaimana diperintah engkau. Waman dan barang siapa tabah yang bertobat siapa orang maka beserta engkau Muhammad. Wala tata'uhu dan tidak durhaka mereka. Innahu sesungguhnya Allah. Bima dengan apa-apa tak maluna yang mengerjakan atau berbuat kalian. Basirun maha melihat. Maka engkau Nabi Muhammad menetapilah, melaksanakanlah sebagaimana yang diperintahkan padamu. Dan orang-orang yang bertobat beserta kamu juga supaya menetapi sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Dan kalian janganlah durhaka, jangan melampaui batas. Ketahuilah sesungguhnya Allah maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Wala tarkanu dan jangan condong kalian, jangan kasih sayang secara lahir batin, ilaladina pada orang-orang zalamu yang menganiaya mereka. Fatamassaku maka akan menimpa pada kalian an-narun neraka. Wa malakum dan tidak ada bagi kalian min dunillahi dari selain Allah, min aulia dari beberapa kekasih,
Summa kemudian la tunsorun, tidak ditolong kalian. Dan kamu sekalian dan kalian janganlah condong asih-asihan secara lahir batin pada orang-orang yang menganiaya. Maka neraka akan menimpa pada kalian. Dan tidak ada kekasih bagi kalian selain Allah. Kemudian, kalau kalian sudah tidak punya kekasih, kalian tidak akan ditolong. Wa akim, dan mendirikanlah engkau Muhammad. Maksudnya mendirikan, ya melaksanakan, menegakkan as-sholata pada sholat. Torofayin nahar, pada dua ujungnya siang. Ujungnya siang itu ya pagi sampai sore. Kalau pagi sampai sore itu ada sholat, dimulai ujungnya mulai subuh, duhur, asar, dua ujungnya siang. Wazulafan, dan potongan minal laili, dari malam. Potongan dari malam itu maknanya sholat maghrib dan isya. Wahai Nabi Muhammad, kamu mendirikanlah, melaksanakanlah sholat pada dua ujungnya siang, yaitu mulai pagi sampai sore. Nah, pagi sampai sore itu ada sholat subuh, zuhur, asar, dan potongan dari malam, yaitu sholat maghrib dan isya. Inal hasanat, sesungguhnya beberapa kebaikan, termasuk sholat 5 waktu. Yudhibna, menghilangkan apa? Hasanat, as-sayyiat, pada kejelekan-kejelekan. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Begitu pula sholat 5 waktu, itu juga menghapus dosa-dosa. Ya, tentunya dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar yang sudah ada hukum tersendiri, ada kafarat tersendiri yang mengikuti peraturan yang ada. Zalika, demikian itu, zikra, peringatan lidzakirin, bagi orang-orang yang mengingat, hanya ingat kepada Allah. Demikian itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah, supaya mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Wasbir, dan sabarlah engkau Muhammad. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak mensia-siakan, tidak menyia-nyiakan siapa Allah, ajral muhsinin, pada pahalanya orang-orang yang berbuat kebaikan. Wahai Nabi Muhammad, bersabarlah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat kebaikan. Akan dibalas oleh Allah. Dia sabar dalam beribadah, tekun dalam beribadah, semua amal baiknya akan dibalas oleh Allah, tidak akan disia-siakan. Falaula, kana, maka alangkah baiknya ada. Minal kuruni, dari beberapa golongan, beberapa umat begitu. Min qablikum, dari sebelum kalian. Ulu baqiyatin, yang mempunyai ketetapan. Ulu baqiyatin mempunyai ketetapan, mempunyai kekuatan, atau maksudnya mempunyai ilmu, atau maksudnya mempunyai kepahaman yang kuat, atau maksudnya mempunyai kemampuan untuk amar ma'ruf. Kalau maknanya ulu baqiyatin itu mempunyai ketetapan, maksudnya itu mempunyai kekuatan, atau maksudnya mempunyai ilmu, atau mempunyai kepahaman yang kuat, atau mempunyai kemampuan untuk amar ma'ruf. Yanhauna, sama melarang mereka,
pada kaumnya, melarang anil fasadi dari berbuat kerusakan fil ardi di bumi. Ila kecuali qalilan sedikit, kecuali sedikit yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, sedikit yang mau melarang dari berbuat kerusakan, yaitu miman dari orang anjaina yang telah menyelamatkan kami Allah, minhum dari mereka, yaitu orang-orang yang beriman, yang mau amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi alangkah baiknya ada dari beberapa golongan dari umat-umat terdahulu, yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu, mempunyai kemampuan amar ma'ruf, punya kepahaman, mau melarang kaumnya dari berbuat kerusakan di bumi. Kecuali sedikit. Ternyata tidak ada, maksudnya itu tidak ada yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, kecuali, urutannya begitu, kecuali hanya sedikit yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu orang-orang yang kami selamatkan dari mereka, yaitu orang-orang yang beriman, yang mau amar ma'ruf nahi mungkar pada kaumnya. Wattaba'a dan mengikuti aladina orang-orang zalamu yang menganiaya mereka. Ma pada apa-apa utrifu yang disenangkan mereka fihi dalam ma. Wakanu dan ada mereka mujrimina orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang yang menganiaya sama mengikuti sesuatu yang telah disenangkan pada mereka. Menikmati kenikmatan dunia, kemewahan dunia, pokoknya lebih mengutamakan dunianya, akhiratnya dia sepelekan, dia abaikan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Wa makana dan tidak ada Rabbuka Tuhan engkau Muhammad liyuhlika merusak siapa Allah al-qura pada beberapa desa bidzulmin dengan aniaya, wa ahluha dan penduduknya desa muslihuna orang-orang yang berbuat baik, itu tidak. Allah tidak merusak suatu desa dengan aniaya. Dan penduduk desa itu berbuat kebaikan. Tetapi Allah merusak suatu desa karena penduduknya berbuat kejelekan, karena penduduknya aniaya, penduduknya tidak mau beriman. Nah, karena tidak mau beriman, penduduknya orang-orang yang zalim, akhirnya Allah merusak desa tersebut. Ada kalanya ya desa orangnya dihancurkan. Ada kalanya orangnya saja yang dihancurkan, desanya masih utuh. Nah. Walau sya'a dan andaikan mengendaki Rabbuka Tuhan engkau Muhammad, la ja'ala niscaya menjadikan siapa Allah an-nasa pada manusia ummatan umat wahidatan yang satu. Tidak berselisih, satu umat, satu agama. Wala yazaluna dan tidak henti-henti mereka mukhtalifin orang-orang yang berselisih. Andaikan Allah menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan manusia ini umat yang satu, iman semua, tidak berselisih. Dan kenyataannya tidak henti-hentilah mereka sama berselisih. Ada yang iman, ada yang tidak beriman. Ila kecuali yang tidak berselisih, orang yang mau mengikuti agamanya Allah. Man orang rahimah yang menyayangi Rabbuka Tuhan engkau Muhammad.
kecuali yang tidak berselisih bisa menerima agama Allah, yaitu orang-orang yang disayangi oleh Allah, orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Walidzalika, dan demikian itu, ada yang disayangi Allah jadi orang iman, ada yang menyelisih agama Allah jadi orang kafir. Khalaqahum, menjadikan Allah hum, pada mereka. Nah, demikian itulah Allah menjadikan pada mereka. Sebagian ada yang iman, sebagian ada yang kufur. Sebagian ada yang disayangi Allah, sebagian tidak disayangi Allah, dia dalam menyelisih agamanya Allah. Itu Allah menjadikan begitu. Farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sebagian ada yang dijadikan ahli surga, sebagian ada yang dijadikan penduduk neraka syair. Wa tamat, dan telah sempurna kalimatu rabbika, kalimat Tuhan engkau Muhammad. La'amla'ana, niscaya memenuhi sungguh, aku Allah jahannama, pada neraka jahanam, minal jinnati, dari jin, wan nasi, dan manusia, ajma'in, kesemuanya. Dan sempurnalah kalimatnya Allah. Niscaya aku Allah akan memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Dari jin dan manusia yang tidak beriman, yang durhaka. Adapun yang beriman, ya dia hanya melintas saja. Melewati sirat, tapi tidak sebagai penghuni neraka jahanam. Tapi yang tidak beriman, itulah yang akan jadi isinya neraka jahanam. Baik itu dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Wakulan, dan masing-masing, nakusu, telah menceritakan kami Allah alaika, atas engkau Muhammad, min anba'ir rusul, dari beberapa ceritanya Rasul. Apa-apa, mama cerita, nusabitu, yang menetapkan kami Allah, bihi, dengan fuadaka, pada hati engkau Muhammad. Dengan cerita itu, sehingga bisa menambah kepahaman, keyakinan Nabi Muhammad. Sehingga tahu bagaimana orang-orang dahulu yang beriman, Allah memberikan pertolongan, dan Allah memasukkan surga orang-orang yang tidak beriman, orang yang kafir, yang mendustakan utusannya. Akhirnya tidak mendapatkan pertolongan di dunianya, disiksa di dunianya, apalagi di akhiratnya. Wajah akan datang padamu Muhammad, fi hadihi, dalam ini cerita Rasul, al-haqqu, kebenaran. Wa mau'idotun, dan jadi nasihat, mau'idoh, nasihat, wa dzikra, dan peringatan, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Saya ulangi, dan masing-masing kami Allah telah menceritakan padamu Muhammad dari ceritanya para Rasul yang bisa memantapkan, meyakinkan di hati engkau Muhammad. Dan telah datang padamu Muhammad dalam cerita Rasul kebenaran, nasihat, juga peringatan bagi orang-orang yang beriman. Bisa diambil teladan, pelajaran. Nah, bagaimana orang yang iman nantinya akan mendapatkan pertolongan dan dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang tidak beriman, yang kufur, di dunianya tidak dapat pertolongan, ya disiksa, di akhiratnya pasti masuk ke dalam neraka. Wakul, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, liladina, pada orang-orang la yu'minuna, yang tidak beriman mereka. I'malu, berbuatlah kalian, beramalah kalian, ala makanatikum, atas tempat kalian atau atas tingkah kalian. Silahkan kamu mengerjakan, beramal menurut amalan kalian. Inna, sesungguhnya kami, amilun, orang-orang yang beramal. Wantadiru, dan menunggulah kalian. Inna, sesungguhnya kami,
muntadziruna, orang-orang yang menunggu. Katakanlah wahai Muhammad pada orang-orang yang tidak beriman, kalian mengerjakanlah atas tempat kalian atau atas tingkah kalian. Silahkan kalian beramal menurut amalan kalian. Dan kalian menunggulah akibat yang akan terjadi pada kalian. Sesungguhnya kami juga orang-orang yang menunggu. Nah, ayat 121 dan ayat 122 ini mansukhun bi ayatis saif. Penjelasannya sudah seperti di ayat-ayat yang sebelumnya. Di surat Al-Baqarah sudah dijelaskan tentang mansukhun bi ayatis saif. Walillahi, dan bagi Allah, ghaibus samawati, ghaibnya beberapa langit, misterinya beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Wa ilaihi, dan pada Allah yurja'u, dikembalikan, al-amru, perkara, kulluhu, kesemuanya perkara. Fa'budahu, maka menyembahlah engkau Muhammad pada Allah. Wa tawakal, dan berserah dirilah engkau Muhammad, pasrahlah engkau Muhammad alaihi, atas Allah. Wa ma rabbuka, dan tidak ada Tuhan engkau Muhammad bighafilin, dengan zat yang lupa, amma, dari apa-apa, takmalun, yang berbuat kalian. Ghaibnya langit, ghaibnya bumi, itu semua milik Allah. Dan semua perkara itu akan kembali kepada Allah. Maka wahai Muhammad, sembahlah Allah dan tawakalah kepada Allah. Dan Tuhan engkau Muhammad tidak lupa dari apa yang kalian kerjakan. Dan tentunya semua akan ada balasannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Demikianlah pengajian Al-Quran di sesi kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.